Kita ke informasi selanjutnya. Musim kemarau melanda sejumlah daerah di Indonesia. Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, ribuan hektar lahan terancam gagal panen karena kekeringan lahan. Ya, sementara itu di Banjarnegara, Jawa Tengah, musim kemarau juga mengakibatkan petani cabai menganggur. Hamparan ribuan hektar sawah di kawasan Bau-Bau, Kabupaten Kupang ini kering karena musim kemarau. Pematang sawah dibiarkan begitu saja oleh petani. Benih padi yang sudah ditanam pada petak-petak sawah terancam mati. Kondisi ekstrim ini membuat harapan warga untuk mendapatkan hasil panen di musim kemarau semakin tipis. Namun di antara kekeringan ini puluhan hektar sawah tetap digarap. Mereka tetap berharap padi tersebut dapat tumbuh. Ini sewa, pokoknya sewa orang bor. Oh, berapa ini? Ini 6 juta. Ini inisiatif sendiri ya? Ya, sendiri. Ini rata-rata semua di sini pakai sumur bor? Pakai sumur bor. Bendungan tidak ada. Ada bendungan di sini tapi tidak digunakan. Kenapa? Karena air ini datang gali ke serusak itu bendungan, airnya turun ke laut. Akibat kekeringan dan serangan penyakit padi ini, ribuan hektar lahan petani terancam gagal panen. Dampak kemarau panjang yang melanda wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah tidak hanya dirasakan oleh warga yang kekurangan air bersih, namun juga para petani cabai. Hujan yang tak kunjung tiba membuat puluhan hektar lahan pertanian tanaman cabai tidak ditanami selama 2 bulan terakhir. Pasalnya, lahan pertanian mereka jauh dari irigasi teknis, sehingga mereka hanya mengandalkan air dari hujan pada setiap musimnya. Hal ini menyebabkan petani menganggur. Ya, seperti apa yang kita lihat ini. Posisi masyarakat sudah menyiapkan untuk lahan pertanian cabai juga karena belum turun hujan. Pada akhirnya mereka hanya bisa mempersiapkan seperti Ya, berdasarkan data hingga 7 April 2020, Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan ada lebih dari 1 juta pekerja yang dirumahkan dan juga di PHK sebagai dampak dari COVID-19. Beberapa masih mendapat upah meski tidak penuh, namun ada pula yang tidak mendapat upah sama sekali. Untuk membahas hal tersebut, kita sudah terhubung melalui Skype dengan Ihsan Kurniagung, yang merupakan Ketua Bidang Kerjasama Asosiasi Advokat Indonesia, DPC Jakarta Selatan. Selamat malam, Bang Ihsan. Selamat malam, Mbak Mayfri. Ya, Bang Ihsan, kita bicara soal... Ya, Bang. Nah, kita bicara soal PHK dan dirumahkan. Ini kan adalah 2 hal yang berbeda. Sebenarnya apa saja sih, Bang, yang bisa dilakukan pekerja jika mereka mengalami hal ini? Baik, jadi selamat malam sebelumnya CNN. Perkenalkan diri, saya dengan Ihsan. Saya advokat yang juga merupakan praktisi hukum bisnis. Jadi mungkin saya bisa jelaskan. PHK itu adalah pemutusan hubungan kerja, hal mana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, sebagai dampak hukum, implikasinya adalah ketika orang pekerja itu di PHK, maka timbul hak bagi pengusaha untuk membayarkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dan juga uang penggantian hak. Sementara mengenai istilah dirumahkan sendiri, sebetulnya ini tidak secara tegas diatur atau dikenal dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Dalam prakteknya, kebijakan untuk merumahkan seorang pegawai ini adalah dengan cara meliburkan atau membebaskan pekerja untuk tidak melakukan pekerjaan sementara waktu. Nah, ada 2 pendapat mengenai hal ini. Daripada usaha, ini sebetulnya sudah sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak melakukan pekerjaan. Begitu. Oke, kemudian apa yang bisa mereka lakukan ketika mereka dirumahkan atau bahkan di PHK, Bang? Baik, jadi terhadap para pekerja yang terkena dampak PHK atau dirumahkan dan mereka merasa dirugikan karena prosesnya itu mungkin tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang maupun perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, maka pekerja bersangkutan dapat melakukan upaya hukum atau langkah-langkah yang sudah sebetulnya diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perselisihan hubungan industrial. Nah, pertama-tama mereka dapat mengupayakan untuk mencapai suatu kesepakatan melalui perundingan bipartit antara perusahaan dengan pekerja.
Apabila dalam 30 hari tidak tercapai kesepakatan, maka perselisihan kemudian dapat. Wakil Presiden Yusuf Kala menanggapi data Badan Pusat Statistik yang menyebut tingkat pengangguran terbuka di desa naik tipis. Menurut JK, pengangguran di desa diakibatkan penggunaan tenaga mesin dan berkurangnya lahan untuk pertanian. JK mengatakan mekanisasi tenaga manusia dan hewan ke mesin menjadi sesuatu yang dilematis di pedesaan. Mekanisasi meningkatkan produktivitas namun juga mengurangi peran manusia yang menyebabkan pengangguran. JK menilai selain akibat mekanisasi, pengangguran di desa meningkat karena adanya urbanisasi masyarakat desa ke kota. Lahan pertanian yang berkurang menyebabkan warga desa beramai-ramai ke kota untuk bekerja di sektor industri. Sebenarnya akibat industri, maka banyak orang di desa yang ikut kerja di industri karena lahan makin kecil di daerah, di desa. Jadi maka lahan artinya makin kecil, kena rumah, kena pabrik dan sebagainya, otomatis tenaga kerja yang bekerja di desa berkurang, yang sebagiannya tentu ke industri atau ya menanam sesuatu yang lebih bernilai. Itu apapun akan terjadi, otomatis akan terjadi itu. Negara apapun, bahwa tenaga kerja di desa akan masuk ke urban. Ya, menyusul hengkangnya 2 perusahaan elektronik asal Jepang dari Indonesia yang membuat 2.500 pekerjanya jadi pengangguran, kini kalangan buruh semakin khawatir. Pasalnya muncul rencana akan digantikan tenaga manusia oleh robot di perusahaan-perusahaan padat karya. Bahkan diprediksi tenaga robot yang telah didatangkan dari Cina ini dapat memangkas tenaga kerja manusia hingga 80%. Ya, kekhawatiran para buruh bahwa suatu hari nanti tenaga manusia akan tergantikan dengan robot demi efisiensi perusahaan nampaknya akan menjadi kenyataan. Sejak dunia industri berkembang, Indonesia adalah negara yang terbilang masih mengandalkan tenaga manusia dalam proses produksi. Namun belakangan tenaga manusia sangat mempengaruhi efisiensi perusahaan karena ada kebutuhan upah yang selalu harus disesuaikan setiap tahun dan tentu saja dalam soal kecepatan, manusia tak bisa mengimbangi kecepatan mesin atau robot. Karena itu menyusul perlambatan ekonomi yang terjadi sejak tahun lalu, sejumlah perusahaan padat karya yang berpusat di Tangerang akan menggantikan tenaga manusia atau buruh dengan tenaga robot. Seperti yang banyak dilakukan di negara maju, tenaga robot diyakini dapat memangkas ongkos produksi karena dapat bekerja lebih cepat dan menghemat pengeluaran perusahaan untuk alokasi upah buruh. Komisi 9 DPR menyebut robot-robot itu telah didatangkan oleh sejumlah perusahaan padat karya dari Cina dan diprediksi dapat memangkas hingga 80% tenaga kerja. Tanya kepada mereka, tenaga kerja asing dari mana mereka bawa? Mereka sampaikan kami akan membawa robot. Kami akan memesan robot dan itu sudah ada contohnya. Saya lihat di sana. Ya kan? Yang akan mengganti buruh dan kami akan dari 3.000 buruh